Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan ketika Rasulullah masih hidup bahwa setiap nabi dan rasul memiliki jatah doa yang pasti saat itu Allah kabulkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, doamu wahai Rasulullah, permohonanmu wahai Rasulullah, tidakkah dipanjatkan ketika engkau masih hidup? Kata Rasulullah, la safa'atan li ummati yaumal qiyamah. Jatah permohonan kepada Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap nabi dan rasul yang pasti saat itu Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan, akan aku tunda, pending terlebih dahulu, akan aku jadikan kelak syafaatan yaumal qiyamah, sebagai syafaat. Permohonan itu akan aku minta sebagai syafaat, pertolongan untuk umatku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan kita setelah kematian kita. Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Kenikmatan yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena barangkali tidak semua hambanya diberikan kesempatan yang sama melakukan ketaatan-ketaatan di awal paginya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah di dalam doa beliau, ya Allah, berkahilah, tambahlah kebaikan-kebaikan kepada umatku yang berpagi-pagi di dalam ketaatan kepada Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tak lupa kita berzikir di pagi hari ini, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah. Di pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang pertama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pintu surga, nabi kita. Sebagaimana pengakuan di dalam hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik, ketika penjaga pintu surga itu didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, utiya babul jannati yaumal qiyamati fa astaftahu. Aku datang ke depan pintu surga ketika hari kiamat, kemudian aku meminta untuk dibukakan pintu surga tersebut. Fayaqulul khazin, maka penjaga pintu surga bertanya, man anta, siapa kamu? Kok meminta untuk membuka atau dibukakan pintu surga? Pertama lagi, tidak ada makhluk selainnya. Fa'aqulu Muhammad, maka aku katakan kepada penjaga pintu surga tersebut, aku adalah Muhammad. Ya. Fayaqul bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membuka pintu surga ini kecuali untuk dirimu wahai Muhammad, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza tasyrifun lahu wa idharun li fadlihi. Apa artinya? Kata Syekh Shalih Fauzan dan juga Al-Imam Ibnu Taimiyah, ini adalah kemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idharun li fadlihi, dan juga untuk memperlihatkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada ya nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, ini yang menjadi dalil ya bahwasanya Rasulullah menyampaikan di dalam hadis Anas ibn Malik. Kemudian wa awwalu man yadkhuluha minal umami ummatihi. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat yang pertama kali diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis Abu Hurairah alladzi rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, min qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kita adalah umat yang pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah juga Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, ya, di hari kiamat itu selain berbicara surga juga berbicara syafaat, begitu. Perantara, pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongan kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan ketika Rasulullah masih hidup bahwa setiap nabi dan rasul memiliki jatah doa yang pasti saat itu Allah kabulkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, doamu wahai Rasulullah, permohonanmu wahai Rasulullah
tidakkah dipanjatkan ketika engkau masih hidup? Kata Rasulullah, la syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Jatah permohonan kepada Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap nabi dan rasul, yang pasti saat itu Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan, akan aku tunda, pending terlebih dahulu, akan aku jadikan kelak syafa'atan yaumal qiyamah, sebagai syafaat. Permohonan itu akan aku minta sebagai syafaat, pertolongan untuk umatku. Maka jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW berada di padang mahsyar, di dalam kitab yang sebelumnya disampaikan, ketika aku membuka mataku di padang mahsyar, aku tidak tahu siapakah yang pertama kali Allah hidupkan kembali setelah kejadian hari kiamat, aku atau Musa. Yang pasti kata Rasulullah SAW, ketika aku membuka mataku, aku sudah melihat Musa bergelantungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, para umat manusia itu datang kepada Nabi dan Rasul, khususnya kepada Nabi Ulul Azmi, datang kepada Nabi Nuh, meminta supaya mereka itu supaya Nabi Nuh memberikan syafaat kepada manusia. Begitu, tetapi kemudian tidak bisa, karena kalimat yang disampaikan oleh Nabi Nuh ini adalah urusan kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang mereka kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ulul Azmi yang berikutnya, ternyata jawabannya sama. Datang kepada Nabi Musa, sama, tidak mampu dan tidak bisa untuk memberikan syafaat, karena ini adalah penghakiman Allah, begitu. Dan di padang mahsyar ini adalah urusan yang besar. Setiap hamba akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan di dunia, hatta para nabi. Kemudian datang kepada Nabi Isa, jawabannya pun sama. Ketika datang kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersimpuh di bawah arsy-Nya Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad sal tu'ta, wahai Muhammad minta, ayo minta apa wahai Muhammad? Sal tu'ta. Begitu di dalam hadis beliau, sal tu'ta, minta wahai Muhammad. Ya, kamu apa pada hari ini, membutuhkan apa? Isfa' tu syafa', wahai Muhammad berikan syafaat bagi mereka-mereka yang engkau ingin berikan syafaat, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Maka di dalam kitab ini dijelaskan, walahu fil qiyamati thalathu syafa'atin. Kemudian Rasulullah SAW ternyata diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, pertolongan, permohonan kepada Allah, supaya orang-orang yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW mendapatkan pertolongan di padang mahsyar. Kan sudah disampaikan, sab'atun yudhilluhumullah yauman la dhilla illa dhilluh. Ada beberapa kelompok kata Rasulullah, 7 tepatnya kelompok tersebut, sab'atun yudhilluhumullah, akan dinaungi, akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat di padang mahsyar, di mana tidak ada perlindungan, naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Begitu. Laki-laki ataupun hamba Allah yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, ya. Mudah-mudahan kita bagian daripada itu. Kita hadir di subuh ini bukan karena dunia, bukan karena kehormatan, dan bukan karena kedudukan, bukan karena pangkat kita hadir di masjid ini, tetapi kita bermohon mudah-mudahan ini bentuk kita tertaut hati kita kepada masjid, sehingga ini alasan kita mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang disampaikan, walahu fil qiyamati thalathu syafa'atin. Ya, ketika seorang hamba mendapatkan syafaat ini, tentu syafaat yang begitu mulia, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan yang tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, asy-syafa'atul uzma. Begitu. Ada istilah namanya asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling besar. Begitu. Kita kan sering bermohon di dalam
ya zikir-zikir kita dan di dalam doa-doa serta permohonan kita. Kita harapkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ternyata macam-macam syafaat yang nanti barangkali dan kita bermohon ya bisa kita dapatkan ya. Syafaatul uzma wa huwa al-maqamul mahmud wa hiya ayyashfa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyaqdiyallahu subhanahu baina ibadihi ba'da tulil mawqifi alaihim wa ba'da muraja'atihimul anbiya lil qiyami biha fayaqumu biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biizni rabbih. Jadi setelah rentetan dan rangkaian panjang di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya, ada hisab, ada mizan, kemudian ada kitab amal, berdiri menunggu perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang pertama Allah bangkitkan, manusia yang terakhir Allah bangkitkan. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang mereka kerjakan di dunia. Yang baik akan mendapatkan kebaikan, kemudian yang buruk akan mendapatkan keburukan yang serupa. Matahari didekatkan 2 mil di atas kepala kita. Setiap hamba tergantung kondisi amalnya masing-masing. Begitu, yang baik akan baik, kemudian yang buruk akan tenggelam dengan keringatnya sampai mulutnya, sampai ditenggelamkan bahkan oleh keringatnya. Disinilah kemudian syafaatul uzma atau syafaat amah ya, syafaat yang bersifat umum yang kemudian diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan, untuk dimudahkan urusan-urusan di padang mahsyar, hisabnya dimudahkan oleh Allah. Begitu. Ini yang bisa dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana doa kita, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah hisab kami. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mizannya dimudahkan, timbangan amalnya dimudahkan. Kemudian catatan amalnya dimudahkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, tuba liman wajada fi sahifatihi al-istighfar. Beruntunglah, senang pasti orang-orang yang hadir pada hari kiamat, kemudian ia mendapati di dalam catatan-catatan amalnya isinya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati Allah, yang disampaikan ya oleh ya, Al-Imam ya, Ibnu Taimiyah. Kemudian syarah daripada kitab ini Syekh Shalih Fauzan, gambaran syafaat, pertolongan ya, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan ketahuilah, tidak semua bisa ya memberikan syafaat kepada orang yang membutuhkan syafaat dan pertolongan pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jamaah rahimakumullah ya. Illa liman irtada. Kemudian juga tentu ya, menjadikan syafaat itu ada syarat-syaratnya, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberi syafaat. Butuh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh dicintai, butuh izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah tidak hanya diizinkan, bahkan diminta, ayo Muhammad sal tu'ta, minta, pingin apa? Di dalam hadis yang disampaikan ya oleh Syekh Shalih Utsaimin di dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis beliau, as'adan nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia pada hari kiamat itu? Siapa orang yang paling beruntung, yang paling senang pada hari kiamat itu? Kita tahu perkara-perkara, urusan-urusan di padang mahsyar itu kan berat wahai Rasulullah. Rentetan-rentetannya sulit sekali. Ada siratnya, dipaksa kita di jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam dengan spesifikasi yang telah kami sampaikan. Sulit sekali
ya, meniti jembatan tersebut. Tapi kemudian siapa wahai Rasulullah yang paling bahagia dan paling senang? Kata Rasulullah, as'adan nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Hamba-hamba Allah, orang-orang yang paling bahagia nanti pada hari kiamat adalah mereka yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Siapa itu? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Mereka yang senantiasa mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas murni daripada hatinya. Karena kalimat la ilaha illallah ya, memiliki konsekuensi-konsekuensi yang logis, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengatakan la ilaha illallah, berarti tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi. Tidak bisa dipersekutukan dengan yang lainnya. Tidak ada kesyirikan-kesyirikan. Kemudian tidak ada sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di dalam dirinya selalu tertancap inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya amalku, sesungguhnya salatku lillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riya, tidak ada ingin dipuji oleh manusia, dan tidak ada ingin dielu-elukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya setiap hamba yang paling berbahagia adalah mereka yang mengatakan la ilaha illallah, kemudian mengimani dan mengamalkan yang menjadi tuntutan la ilaha illallah, kemudian ia menjadi orang yang paling bahagia pada hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sekian sementara. Masih ada syafaat yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, dan pada akhirnya kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah, dimudahkan segala urusan-urusan kita baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak hanya di dunia kami bahagia ya Allah, kami baik ya Allah, kami dimudahkan. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tolong di akhirat juga dimudahkan, diberikan kebaikan-kebaikan dan jauhkan kami daripada api neraka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.